Selamat siang Tribuners, bersama saya Molly, Anda sedang menyaksikan Breaking News. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Amri Tambunan diduga menolak pasien yang berstatus bayi prematur yang membutuhkan pertolongan medis. Anak pertama pasangan suami istri M. Fahrul Rozi dan Intan Sari, warga desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang itu akhirnya meninggal dunia Selasa 12 April 2022 sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat di rumahnya. Sebelumnya bayi tersebut sempat dirawat di Rumah Sakit Bina Kasih Sunggal. Namun karena biaya di ruang NICU dirasa cukup mahal perharinya, pihak keluarga pun membawa pulang anak tersebut pada Senin 11 April 2022 malam. Kakek korban Surya Dharma menceritakan peristiwa penolakan di RSUD Amri Tambunan terjadi pada Minggu 10 April 2022 karena dilahirkan di klinik bidan yang ada di Desa Sekip dalam keadaan prematur dan berat badannya juga kurang sehingga diarahkan bidan untuk dibawa ke RSUD. Dianggap bahwa Rumah Sakit Pemkab Deli Serdang ini juga masih dekat dengan rumah. Kakek korban menceritakan awal dirinya sampai di RSUD Amri Tambunan untuk melakukan perawatan di ruangan IGD. Namun pihak RSUD menolak dengan alasan alat-alatnya habis. Surya Dharma yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Bidang Kerohanian DPD Partai Golkar Deli Serdang sempat menangis ketika menceritakan bagaimana perlakuan pegawai rumah sakit kepada mereka. Disebut hanya sekitar 30 menit saja mereka berada di Rumah Sakit Amri Tambunan. Meski sudah meminta tolong agar ditangani terlebih dahulu, namun saat itu jawabannya hanya disuruh cari rumah sakit lain. Karena hanya dilihat dan tidak ada pilihan lain, mereka pun saat itu membawa sendiri ke Rumah Sakit Grand Medistra. Di rumah sakit swasta itu, pasien langsung dilayani dengan baik sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ia merasa saat di RSUD Amri Tambunan dirinya seperti gelandangan sehingga ia tidak dilayani dengan baik. Diharapkannya jangan hanya nama rumah sakit saja yang besar namun pelayanannya buruk. Ayah dan ibu bayi tampak begitu terpukul atas kejadian ini. Mereka masih tampak syok atas kepergian anak pertama mereka. Bisa ditanganinya, habis itu dirujuknya ke Bina Kasih. Dia juga nggak punya alat penjelasan. Pak, ini katanya informasinya cucu Bapak ini sempat ditolak nih di Rumah Sakit Amri Tambunan pada hari Minggu lalu. Benar, Pak? Iya, benar. Pada waktu itu jam hari Minggu, jam 10.45 sekitar begitu, saya bawa cucu ini ke Rumah Sakit Amri Tambunan. Dibawa karena apa itu? Karena menurut bidan yang melahirkannya itu pertolongan pertama, ini perlu penanganan khusus. Alatnya ada di rumah sakit. Dia tunjukkan rumah sakit yang kita punya ini. Oh gitu, baik. Karena lagi pun terdekat ya, gitu ya. Dekat. Jadi dengan naik becak dengan pembantu dari bidan itu dibawa olehnya anak kan, sampai di rumah sakit Deli Serdang. Saya masukkan ke IGD. Mereka periksa sebentar, habis itu bilang alat kita nggak ada, habis. Periksanya seperti apa, Pak? Kalau bisa boleh tahu. Ya periksa cuman cukek-cukek gitu ya. Coba pegang-pegang aja. Pegang-pegang, lantas mereka bilang ini alat nggak ada, habis terpakai. Saya kan merasa heran, tahu kita sebagai rakyat mestinya ada penanganan medis. Ditangani dulu gitu ya. Antara habis nggak habisnya alat mereka kita mana mau tahu. Apalagi itu rumah sakit kan akreditasinya B, kelasnya lebih tinggi. Iya, iya. Jadi karena nggak ada, dibilang supervisornya itu carilah rumah sakit yang lain. Rumah sakit lain ya. Jadi dibawa kemana, Pak, selanjutnya? Saya bingung. Saya digendong sama bidan pembantu itu, cucu saya ini. Kami berdiri di teras rumah sakit. Jadi ngurujuk bukan orang itu, Pak, ya, cari sendiri kita ya, gitu ya. Rumah
sakit Grand Medistra. Dirujuk ke situ ya? Tapi ini sakit saya bawa ke Grand Medistra. Bukan orang itu ya, bukan, ya? Di Medistra ditangani Pak? Bukan. Sampai di Medistra Ditangani? Ya mereka tangani langsung. Langsung ditangani. Beda ya Pak ya? Dia, beda lah dengan dibiarkan dengan diapakan. Kita kan nggak mau seketika sembuh, tapi penanganan. Ada penanganan ya? Ya kita kecewa dengan caranya. Ditangani oleh Medistra jam 5 dia izin sama kami untuk dirujuk. Oh itu Medistra cari rujukan sendiri ya, gitu ya? Diantar kami dengan ambulannya sampai ke Bina Kasih Sunggal Medan. Sampai kecewa dengan caranya. Ditangani oleh Medistra jam 5 dia izin sama kami untuk dirujuk. Oh itu Medistra cari rujukan sendiri ya, gitu ya? Diantar kami dengan ambulannya sampai ke Bina Kasih Sunggal Medan. Sampai di Bina Kasih langsung ditangani pakai inkubator dan sebagainya kan gitu. Artinya kekecewaan kita sama rumah sakit Amri Tambunan ini, rumah sakit daerah di Serang ini, sebenarnya oknumnya nggak punya akhlak gitu loh. Nggak tahu dia bagaimana menyikapi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya kalau perkara bayar, kita bayar. Bukan kita mau pergi. Ini pasien BPJS atau apa nih Pak? Belum BPJS. Belum. Ibu bapaknya ada? Ada. Direktur RSUD Amri Tambunan, Dr. Hanif Fahri yang beberapa kali dikonfirmasi melalui sambungan telepon belum bersedia menjawab panggilan. Humas RSUD, Sri Rezeki yang sebelumnya sempat berjanji akan memberikan klarifikasi secara tertulis, tidak juga memberikan keterangannya. Saat dihubungi, dirinya mengaku masih berada di jalan. Wakil Direktur Dr. Erlinda juga tidak jauh berbeda. Ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, ia cepat-cepat memutuskan sambungan ponselnya. Demikian breaking news kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya di Facebook dan kanal YouTube Tribun Medan TV.